Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook, dari tulisannya akun yang bernama Fajria Wijaya. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Otakku harus berpikir lebih keras lagi. Semoga Pak Haji menemukan jawaban atas hal yang telah aku alami. Mas, mas, Sania memanggilku dengan suara lirihnya yang berada di dalam kamar. Aku segera berlari dan menemuinya yang terbaring lemas. Namun langkahku terhenti di saat Raya bermain bersama Zaki. Tiba-tiba memuntahkan darah segar. Raya, kamu kenapa? Adrian, kenapa Pak? Adrian datang dengan tergopoh-gopoh. Astaga Raya, kamu kenapa? Pak, ayo cepat angkat Raya, kata Adrian. Mas, ada apa? Lagi-lagi Sania memanggilku dengan suara lirihnya. Aku menghiraukan panggilan Sania. Aku memilih fokus pada Raya. Hidungnya Pak. Hidung Raya mengalirkan darah merah. Putriku memisat. Bawa ke klinik Pak. Adrian dengan cepat menggendong adiknya yang tengah lemas. Aku diam mematung. Kejadian aneh apalagi ini? Mas, Sania terus berteriak memanggilku. Namun pandanganku teralih pada Raya yang tengah digendong Adrian. Ayo Adrian, bawa ke klinik. Karena klinik memang dekat, kami terpaksa berjalan kaki dengan sedikit berlari. Ibu bagaimana Pak? Tanyanya di tengah situasi genting seperti ini. Sudah, jangan pikirkan ibu. Dokter, tolong adikku. Astaga, kenapa ini? Mengapa banyak darah? Dokter seharusnya memeriksa, malah terkejut melihat Raya yang penuh dengan darah. Dok, cepat tangani. Aku berteriak agar dia tidak diam mematung. Aku melihat wajah Raya yang berubah memucat dengan bibir membiru. Nafasnya tersegal-segar. Kami tidak bisa menanganinya Pak, harus dibawa ke rumah sakit di kota. Nanti saya panggil ambulan untuk membawa putri Bapak. Pak, bagaimana ini? Adrian tampak bingung melihat diriku terduduk berjongkok dengan memegang kepalaku. Adrian, kamu pulang. Ibu perlu bantuan kamu. Biar Bapak yang pergi menemani Raya, ucapku pada Adrian. Tapi Pak, wajah Adrian memelas melihat adiknya lemas dengan hidung penuh dengan darah. Pulang Adrian, jangan beritahu ibu kalau ibu tidak bertanya. Ia mengangguk mengerti, lalu pergi meninggalkanku. Keringat dingin serta badan panas mulai aku rasakan. Entah mengapa aku merasakan sangat takut sekali. Bahar, Har, teriakan dari pria tua. Aku menoleh sedikit. Ya, itu Pak Haji Rosadi. Pak Haji, kenapa di sini? Aku bertanya dengan penuh keheranan. Ada hal buruk menimpa anakmu, ucapnya dengan berbisik. Dokter tadi datang memotong pembicaraanku dengan Pak Haji. Pak, mohon tunggu sebentar, ambulan akan datang sebentar lagi. Iya dok. Ini ada apa Pak Haji? Ayo katakan. Ia menghela nafas perlahan dan kedua telingaku siap untuk mendengarkan ucapannya. Nanti saja Bahar, sekarang bawa anakmu, ambulan sudah datang. Benar sekali, ambulan sudah datang. Entah dari mana Pak Haji tahu tentang kondisiku saat ini. Aku memangku putriku dengan perlahan. Selang infus berdiri tepat di sampingku. Raya, ayo Raya. Sopir melaju dengan sangat kencang. Semoga saja kami tepat waktu ke rumah sakit. Kali ini beralih ke sudut pandang Adrian.
Aku terus menangis sesegukan dengan berjalan kaki di tengah teriknya matahari. Entah apa yang sedang terjadi di keluargaku. Baru saja ibu melakukan operasi untuk mengangkat rahimnya. Sekarang Raya harus dibawa ke rumah sakit besar di kota untuk penanganan lebih lanjut. Aku tidak tahu menahu tentang penyakit apa yang diderita adikku itu. Aku pikir dia baik-baik saja sebelumnya. Adrian, Adrian. Suara pria tua berteriak memanggilku dari arah belakang. Sontak aku menoleh. Pak Haji? Ya, tidak lain Pak Haji Rosadi. Raya, kenapa Adrian? Tanyanya dengan nafas yang sedikit tersegal-segal. Tidak tahu Pak Haji. Aku menjawab dengan nada suara orang yang tengah menangis. Ayo pulang saja, Bapak temani. Ucapnya sembari menuntut tangan sebelah kananku. Adrian, celetuk Pak Haji Rosadi. Aku sedikit menoleh pada wajah yang sudah sedikit keriput. Kenapa Pak Haji? Kamu mau ngaji bareng Bapak enggak? Tanyanya. Dari raut wajahnya ada sesuatu yang memaksa agar aku mengaji padanya. Boleh Pak, nanti coba tanya ibu dulu ya. Jangan, gak usah tanya. Aku mengeritkan dahi. Kenapa Pak? Aku biasanya tanya dulu ke ibu. Tanyaku bingung. Wajah Pak Haji berubah tidak seperti sebelumnya. Ia tampak menyembunyikan sesuatu. Bapak kenapa? Aku mencoba bertanya agar ia menjawab maksud dari ajakannya tadi. Lupakan saja Adrian. Kamu mau pulang kan? Aku mengangguk. Iya Pak. Bapak temani kamu sampai rumah. Aku hanya mengiyakan dalam hati. Lalu kami berjalan sampai akhirnya tiba di rumahku. Bapak tidak mau mampir? Basa-basi biasa sebelum Pak Haji pergi pulang. Tidak Adrian, Bapak pulang saja. Gerak-geriknya aneh. Ia tampak sedang mengamati sesuatu dari rumahku. Namun aku masih berpikir positif. Mungkin Pak Haji ingin menjenguk ibu. Ibu, kupanggil ibu dengan nada yang cukup kuat. Adrian, Adrian, ibu jatuh. Segera aku berlari ke dalam kamar. Ibu tergeletak tepat di dasar lantai. Astagfirullah ibu. Aku mencoba mengangkatnya, namun sangat berat sekali. Aduh, berat sekali, gumamku dalam hati. Namun akhirnya semua dilancarkan. Aku bisa membaringkan ibu ke ranjangnya. Ibu, lain kali hati-hati, ucapku padanya. Ibu sudah lama terjatuh dan ibu sudah berteriak meminta tolong, tapi hanya Saki yang menyautnya. Kamu dari mana Adrian? Dan mana bapakmu? Aku yang terfokus pada Saki yang tengah tidur tepat di sampingnya, hingga aku gagal fokus pada pertanyaan ibu. Kenapa bu? Ibu menghela nafas kasar. Kamu dari mana? Anu bu, tadi habis ke klinik. Jawabku sedikit terbata-bata. Klinik? Habis ngapain? Alisnya mengernyit, ingin tahu kebenarannya. Raya mana? Kok dari tadi ibu gak lihat Raya? Ibunya sembari menengok kanan dan kiri untuk mencari keberadaan Raya. Raya di rumah sakit bu. Tadi tiba-tiba muntah darah dan mimisan. Bapak sama aku khawatir. Akhirnya kami langsung bawa dia. Ah, Raya sekarang di mana? Ibu ingin bangkit dari baringannya. Bu, jangan bergerak. Aku menahan agar dia tidak bangkit. Ponsel milik ibu berbunyi. Adrian, ambilkan HP ibu. Aku segera meraih ponsel ibu yang berbunyi dan segera memberikan padanya. Bu Puji. Halo bu. Entah apa yang Bu Puji bicarakan pada ibu, dan ibu terlihat sangat syok. Jangan seperti ini bu. Kita tidak pernah bersepakat tentang ini. Namun sepertinya sambungan telepon telah dimatikan oleh Bu Puji. Ada apa bu? Aku melihat gelagat ibu yang tampak takut. Ibu mau pergi. Ibu mau ke rumah Bu Puji. Ia mencoba bangkit walaupun bekas jahitannya masih terasa sakit. Ada apa bu? Biar aku saja yang ke sana. Ini urusan ibu Adrian. Ah, ibu terjatuh dan terus merintih kesakitan di area perutnya. Adrian, Adrian. Aku segera menggapainya. Ibu, sebenarnya ada apa dengan Bu Puji? Ia menarik nafas kasar. Bukan urusanmu Adrian. Dengan nada sangat keras. Aneh,
Ada hal aneh yang ibu sembunyikan. Aku akan pergi ke rumah Bu Puji besok. Hari ini aku akan pergi ke tempat Bu Puji, gumamku sembari merapikan celana. Adrian, tolong ambilkan ibu minuman, teriak ibu dari dalam biliknya. Iya bu. Segera aku berlari mengambil segelas air putih. Seketika aku teringat bagaimana kondisi Raya dan bapak di rumah sakit. Sudah pagi belum ada kabar juga. Ini bu. Ia mengambil gelas dari genggamanku. Bapak telepon tidak bu? Tanyaku penuh dengan kecemasan. Ia menggeleng. Belum. Ibu khawatir Adrian. Bawa ibu ke sana ya. Sebelum aku menjawab keinginan ibu, ponsel yang berada di atas meja yang tidak jauh dariku berdering dengan nyaringnya. Bu, ada telepon. Ya, itu telepon dari bapak. Cepat angkat Adrian. Dengan buru-buru aku segera mengangkat telepon dari bapak. Halo pak. Sengaja aku keraskan volumenya agar ibu mendengarnya juga. Adrian, ibu mana? Aku di sini mas. Gimana kondisi Raya? Aku sangat gemetar memegang ponsel ibu. Entah mengapa hatiku tidak karuan rasanya. Raya sudah tidak ada. Maksudmu apa mas? Bentak ibu. Raya meninggal Sania. Apa kamu tidak mengerti? Tangis kami langsung pecah. Bapak pun sama lewat sambungan telepon. Aku akan pulang sekarang. Kalian tunggu saja, ucap bapak. Mas, kamu bohong kan? Kita baru saja kehilangan janin kembar kita, timbal ibu. Ah, sudah. Kamu jangan berlagak sedih Sania. Aku akan tahu semuanya. Mas, maksudmu apa mas? Tidak berlangsung lama bapak langsung mematikan sambungan telepon kami. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud bapak obrolan tadi. Ibu berbuat apa? Kenapa bapak bisa bicara seperti itu bu? Aku yang sangat penasaran mulai bertanya pada ibu. Ibu tidak tahu. Aku keluar dari kamar ibu dengan wajah merah dipenuhi dengan cucuran air mata. Raya. Kulihat adikku Zaki. Hanya dialah adikku sekarang, sedang bermain sendiri di pojok kamar. Zaki. Ia menoleh dengan wajah lucu khas umurnya. Bang. Aku melihatnya dengan degup jantung yang tidak karuan. Aku takut dia akan ikut bersama saudaraku yang telah tiada. Ah, teriakan dari kamar ibu. Ibu. Aku berlari segera melihat kondisi ibu. Kulihat ia sedang merintih kesakitan memegang perutnya. Perut ibu kenapa? Aku yang mulai cemas sebenarnya ada apa ini? Ataukah ini teguran buat ibu karena telah menyia-nyiakan jasad Asi dulu? Perut ibu sakit, sakit sekali. Ibu mau apa bu? Ibu makan obat dulu ya. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Adrian, kamu pergi ke rumah Bu Puji sekarang juga. Alisku mengernyit. Untuk apa bu? Bawa Bu Puji ke sini, cepat Adrian. Tidak berpikir lama, aku langsung pergi ke rumah Bu Puji. Dan ini adalah kesempatan bagiku untuk menanyakan hal yang memang sudah mengganjal beberapa hari ini. Pak, kulihat satpam berseragam tengah duduk tidak jauh dari pintu gerbang. Iya dek, cari siapa? Tanya si satpam ini. Cari Bu Puji pak, saya butuh, ucapku buru-buru. Oh ya, silakan masuk. Ia mempersilahkan diriku masuk dan menyuruhku untuk menunggu sebentar. Kamu siapa? Tatapan matanya tajam menatapku. Saya Adrian bu, anaknya Bu Sania, ucapku pelan. Tatapannya seketika berbeda. Ia tampak sedikit terkejut dan mundur beberapa langkah dariku. Ada apa kamu kesini? Ibu yang meminta pada saya agar ibu ke rumah saya bu. Alisnya mengernyit seperti tahu apa yang dia harus perbuat. Ibumu sedang kesakitan. Aku mengangguk. Sebentar, saya ambil tas dulu. Hawa di rumah Bu Puji sangat panas. Rasanya tidak nyaman sekali. Sesekali aku menengok ke kanan dan kiri melihat luar dari rumah megah berwarna putih ini. Tidak ada hal aneh, tapi hawanya yang aneh, gumamku dalam hati. Aku terkejut saat Bu Puji telah siap, yang tengah berdiri di belakangku. Ayo, ibumu di kamar.
kami telah sampai di rumah. Iya Bu, masuk saja. Lantas kami langsung masuk dan melihat ibuku. Aku terkejut ibu sudah tidak sadarkan diri, serta Zaki tengah menangis berada tepat di sampingnya. Mbak Sania, Bu Puji tampak shock. Ibu. Aku mencoba memastikan denyut nadi dan nafasnya. Aku takut kehilangan ibu. Masih nafas Bu Puji, ucapku padanya. Ya, syukurlah, ibumu hanya pingsan. Kamu jaga ibumu dulu ya, saya mau buatkan teh hangat, nanti sebentar lagi juga sadar. Aku mengangguk paham. Bu, aku berbisik di telinga kanannya. Benar kata Bu Puji. Tidak menunggu waktu lama ibuku sadar. Ia mulai membuka matanya perlahan. Apa yang ibu rasakan? Tanyaku padanya. Aku sudah mati. Padahal ia baru sadar tapi malah berbicara yang tidak baik. Ibu masih hidup. Aku sudah panggil Bu Puji untuk datang ke sini, Bu. Ucapku pelan. Ini tehnya. Bu Puji datang dengan membawa secangkir teh hangat untuk ibuku. Bu Puji, sebenarnya ada apa? Walaupun ibu baru sadar, tapi ia tampak ingin berbicara serius dengan Bu Puji. Bu Puji sesekali mengedipkan matanya ke arah ibu. Entah isyarat untuk apa. Adrian, kamu keluar dulu. Itu artinya isyarat untuk diriku tidak boleh mendengarkan pembicaraan mereka. Iya Bu, aku keluar. Aku keluar dengan menutup pelan pintu kamar ibu. Namun tidak begitu rapat. Aku ingin mendengarkan pembicaraan mereka dari celah pintu ini. Sayup-sayup terdengar pembicaraan ibu dengan Bu Puji, walaupun sangat pelan sekali. Namun aku mencoba mendengarkan secara jelas. Ibu yang membuat Raya meninggal. Bukankah aku tidak memintanya, Bu? Ucap ibu. Kan saya sudah tawarkan sebelumnya. Lagian kamu akan mendapat untung banyak, Mbak. Timpal dari Bu Puji. Untung apa? Aku belum bisa mengerti. Aku terus mendengarkan pembicaraan mereka agar aku tahu apa yang sedang ibu rahasiakan di balik ini. Namun pintu yang tidak aku tutup rapat berbunyi pelan dan terbuka secara perlahan. Adrian, teriak ibu. Aku terkejut bukan main. Maaf Bu, aku menutupnya tidak rapat. Bu Puji, tolong tutup pintunya dan kunci. Ibu sepertinya sangat marah. Ia memerintahkan Bu Puji untuk menguncinya dari dalam, dan aku tidak akan bisa mendengar dengan jelas pembicaraan mereka. Aku mundur perlahan dan duduk di atas sofa kecil. Bapak, Raya, batinku. Ada apa sebenarnya? Apa ada kaitannya dengan kematian AC? Apakah ini sebuah karma untuk ibu? Tapi, aku sangat sulit berpikir untuk masalah yang di luar logika seperti ini. Aku mulai berjalan ke teras rumah, berharap bapak segera pulang dan membawa jenazah Raya. Aku berdiri tepat di depan pintu rumah, tetapi mataku terbelalak saat melihat kantong plastik hitam tergeletak tepat di depanku. Plastik apa ini? Kubuka pelan tapi pasti. Bunga dengan beraneka warna serta bau yang sangat menyengat. Punya siapa ini? Itu punya saya. Wanita itu setengah berteriak. Dengan langkah cepat, dia datang menghampiriku. Ini punya ibu? Tanyaku gugup. Ya, kamu dapat dari mana? Di sini Bu, tergeletak. Ia merebut kantong plastik tadi dari genggamanku. Entah apa yang ia lakukan, padahal hanya sebuah bunga biasa saja. Aku masih duduk termenung menunggu kepulangan bapak, serta Bu Puji dan ibu masih berbincang-bincang di kamarnya. Adrian. Lelaki tua datang dengan tergopok-gopok. Pak Haji Rosadi? Aku langsung bangkit. Ada apa Pak Haji? Tanyaku cemas. Ia tampak sedang mengkhawatirkan sesuatu. Adikmu meninggal lagi. Alisku bertaut. Bagaimana Pak Haji bisa tahu? Pak Haji tahu dari mana? Bapakmu telepon Pak Haji. Ayo, kamu ikut bapak. Ada hal penting yang ingin bapak bicarakan. Tapi Pak, aku izin dulu sama ibu. Tidak perlu, di dalam ada perempuan bukan? Aku kembali terheran-heran. Apakah Pak Haji memang sering mengintai rumahku? Padahal jarak dari rumahku dan rumah Pak Haji cukup jauh. Kok Pak Haji tahu? Tanyaku dengan penuh keheranan. Sudah, jangan dipikirkan.
Ayo cepat, ikut bapak. Ia menarik tanganku dengan paksa dan membawanya ke rumahnya. Duduk Adrian, ucap Pak Haji padaku. Adrian, minum dulu ya, ucap wanita parubaya, yaitu istri dari Pak Haji Rosadi, memberiku secangkir teh hangat. Makasih Bu Haji. Adrian, ingat betul kata-kata bapak ya. Aku mengangguk walaupun masih bingung apa yang ingin ia bicarakan. Ibumu mempunyai taktik ilmu hitam bersama perempuan yang ada di dalam rumahmu. Apa? Yang benar saja Pak. Aku memotong ucapannya dan tidak terima jika Pak Haji berbicara buruk tentang ibu. Diam dulu, ini rahasia Adrian. Nanti bapakmu akan tak kasih tahu juga. Ibumu punya taktik pesugihan. Ini akan merenggut nyawa adikmu yang terakhir juga. Pak, jangan bicara seperti itu. Aku mencoba membantah apa yang diucapkan Pak Haji Rosadi. Kenapa? Kamu tidak percaya? Dan sekarang di mana kuburan adikmu Asih? Aku kembali mengingat di saat ibu dengan tega mengubur jasad Asih di belakang rumah, lalu kemudian hilang entah kemana. Waktu bapak baru pulang, kami berziarah ke makam Asih, Pak. Makam? Di mana? Coba beritahu bapak. Aku mencoba memberitahu padanya bahwa Asih dimakamkan di TPU terdekat. Nanti kita sama-sama ke sana bersama bapakmu. Bapak tahu semuanya tentang ibu. Bapak sedang tidak memfitnah ibu kan? Aku masih tidak percaya dengan perkataan bahwa ibu mempunyai taktik pesugihan yang merenggut semua adikku. Ia menghela nafas dengan kasar. Untuk apa berbohong Adrian? Kamu akan tahu semuanya. Kita akan mengungkap ini semua dari awal mula ibumu membuat taktik ini. Kalau ibumu memang gila harta, bukan hanya anak yang akan menjadi korban, namun semua orang yang terdekat akan menjadi sasaran. Bergidik ngeri, apakah benar ibu sejahat itu? Tapi Pak, kamu masih terlalu kecil. Tetapi bapak memang berbicara apa adanya, walaupun bukti belum terlihat jelas. Apakah aku ikut menjadi korban selanjutnya, Pak? Keringatku mulai bercucuran. Ia menggeleng. Kalau itu bapak tidak tahu, yang pasti adik terakhirmu akan menjadi korban selanjutnya. Jadi artinya semua adikku... Ya, semua adikmu adalah korban tumbal dari pesugihan ibumu sendiri bersama si perempuan itu. Maksud bapak Bu Puji? Ya. Aku mengatur nafas yang tersegal-segal, tidak percaya dengan ungkapan Pak Haji. Aku pikir ini semua memang takdir dan Asih menjadi tumbal pertama pesugihan ibu. Sekarang kita beralih ke sudut pandang Bahar. Bagaimana ini dok? Kenapa anakku tidak bisa diselamatkan? Aku sangat panik dengan penuturan dokter bahwa Raya tidak bisa diselamatkan. Saya tidak bisa menjawab apapun Pak. Ini sudah takdir. Ucapnya membuatku tidak puas. Ayo dok, sekali lagi, dia pasti masih bisa hidup. Aku mencoba dan mencoba membujuk dokter agar dia memeriksa Raya kembali. Ia menggeleng. Tidak bisa Pak, jantung anak bapak sudah tidak berdetak lagi. Dek. Kenapa kejadian kematian ini berturut-turut? Baru saja aku kehilangan bayi di rahim Sania dan sekarang harus kehilangan anak perempuanku. Aku yakin ada yang tidak beres yang menimpaku. Akhirnya dengan rasa yang amat sedih aku membawa Raya pulang untuk dimakamkan. Dokter hanya bilang Raya tiba-tiba terkena demam berdarah, lalu akhirnya Raya sering muntah darah. Tapi mengapa hanya dalam waktu sehari? Ini tidak logis. Sirene ambulan berbunyi sangat keras. Semua warga sekitar keluar rumah dengan wajah yang panik. Aku terus menangis berderai air mata meratapi jenazah Raya. Tidak percaya dia pergi secepat ini. Pak, rumah bapak depan kan? Sopir ambulan menunjuk sebuah rumah yang persis di depan kami. Iya Pak, jawabku pelan dengan nada sesegukan. Mobil ambulan berhenti. Warga yang telah keluar dari rumah datang untuk melihatku. Ada apa ini Bahar? Siapa yang meninggal? Tanya salah satu ibu-ibu yang berdiri tepat di hadapanku. Raya, jawabku amat pelan. Raya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua amat mencekam. Terlebih lagi ternyata Bu Puji sudah ada di rumahku dari tadi.
Ada apa ini? Ia seperti berpura-pura ingin mengetahui hal ini. Ibu kenapa di sini? Mana Sania? Bentakku sedikit keras. Matanya terfokus pada jenazah Raya yang masih di dalam mobil. Turunkan dulu anakmu, perintah Bu Puji. Tidak lama aku langsung menurunkan jenazah Raya dan ditempatkan di ruang tamu. Raya, Raya. Sania dengan berjalan pincang menghampiri jenazah Raya. Mas, kenapa bisa meninggal? Ia menangis dan sesekali mencium kening anak kami. Mataku mendelik saat melihat Bu Puji sesekali tersenyum kecut. Bu Puji kenapa? Senang melihat anakku meninggal. Astagfirullah, kenapa berpikir seperti itu? Ia menggelengkan kepalanya. Warga datang silih berganti, tetapi aku tidak melihat ada Adrian di sini. Sania, Adrian di mana? Ia masih menangis, entah hanya pura-pura atau nyata. Aku tidak tahu, Mas. Bapak, suara anak lelaki memanggilku. Ya, itu Adrian datang bersama Pak Haji Rosadi. Kamu dari mana? Lihat adikmu. Aku memperlihatkan Raya yang terbujur kaku dengan kedua matanya yang telah terpejam. Pak, Raya beneran meninggal. Ia menatapku dengan mata yang sudah berlinang. Aku mengangguk lemas. Adrian jatuh tepat di samping jenazah Raya. Ia menangis terseduh-seduh. Mas, aku gak rela. Lagi-lagi Sania merasa sangat terpukul atas meninggalnya Raya. Ikhlaskan, bukankah ini kemauanmu? Aku terkejut saat Pak Haji mengatakan hal itu. Maksud Bapak apa? Kemauanku? Ini takdir, Pak. Sania bangkit dan membentak Pak Haji dengan nada yang cukup keras. Semua warga yang tengah berbelasungkawa tampak ikut ribut dengan ini. Para ibu-ibu menarik paksa Sania agar tidak menimbulkan keributan. Maksud Bapak apa? Bisikku padanya. Ia menggeleng. Ada maksud khusus mengapa Pak Haji mengatakan demikian. Saya pulang dulu, permisi. Bu Puji tampak pergi berlalu meninggalkan kami. Mau kemana kamu? Pak Haji tampak mengikuti Bu Puji dari belakang. Ia mencegatnya, namun aku tahu apa yang terjadi. Aku lebih fokuskan untuk pemakaman Raya. Pak Haji Rosadi kembali, namun Bu Puji entah kemana. Aku tidak menanyakan hal tadi. Kami semua dengan khidmat mengurus jenazah Raya. Pemakaman berlangsung cukup lama karena Sania seringkali jatuh pingsan. Bahar, nanti Bapak akan tahlil di rumahmu ya, bisiknya padaku setelah prosesi pemakaman ini selesai. Aku mengangguk. Iya Pak, dengan senang hati. Tidak, Sania berteriak histeris. Ada apa? Ayo bangun, jangan meratapi seperti ini. Aku mencoba meraih Sania agar ia bangun dari pusara makam Raya. Istri saya kenapa Pak? Kenapa bisa seperti ini? Bisikku pada Pak Haji Rosadi. Tidak apa-apa, ini wajar, jawabnya santai. Setibanya di rumah setelah pemakaman Raya, Sania masih lemas dan sesekali memegangi perutnya. Aku tahu ia masih merasakan sakit pasca operasi. Adrian, bawa ibumu istirahat ke dalam kamar, bisikku pada anak sulungku. Aku meraih Zaki dan memangkunya. Bahar, saya pulang dulu ya. Nanti malam saya adakan tahlilan di sini. Nanti saya ajak warga untuk datang, ucapnya padaku. Iya Pak Haji, terima kasih. Malam telah tiba, tapi entah mengapa Sania masih terus menangis dengan mendekap foto Raya dengan erat. Sudahlah Sania, ikhlaskan. Aku menimpalinya dengan nada cukup keras. Diam kamu Mas. Adrian nampak tenang bersama Zaki. Aku keluar untuk menunggu Pak Haji Rosadi datang. Seorang berbaju putih dengan sorot lampu senter berjalan ke rumahku. Aku melambaikan tangan dan aku yakin ia Pak Haji Rosadi. Assalamualaikum Bahar, ucap seseorang pria ini. Waalaikumsalam Pak Haji, mari masuk. Aku persilakan Pak Haji untuk memasuki rumahku. Namun dari sorot matanya nampak lain. Ia tampak fokus pada Adrian. Adrian, sini. Pak Haji menggandeng tangan anakku itu lalu duduk bersamanya. Jadi ngaji bareng? Tanya Pak Haji pada Adrian. Adrian mengangguk. Sepertinya mereka sudah membicarakan sesuatu sebelumnya. Emang kamu mau ngaji bareng Pak Haji? Tanyaku pada Adrian. Iya Pak, jawabnya santai. Hei, pergi kamu.
Tiba-tiba Sania meraih tangan Pak Haji dengan amat kuat. "Sania, kamu sedang apa? Kesurupan." Hampir saja aku menamparnya karena dia mengusir Pak Haji. "Biar saya yang urus Bahar." Pak Haji mencengkeram balik tangan Sania dengan cukup kuat. "Lepaskan!" teriak Sania. Aku dan Adrian mencoba membantu Sania agar ia tidak memberontak. Pak Haji Rosadi membaca doa agar memulihkan kondisi Sania. Hawa yang sangat panas mulai menyelimuti tubuhku. Panas sekali. "Pak, kenapa panas sekali udara di sini?" Adrian bertanya pada Pak Haji. Ternyata bukan hanya aku saja yang merasakannya. Pak Haji mengisyaratkan agar kami tidak berbicara dahulu. Namun hawa panas ini terus berlanjut. Tubuhku seperti terbakar. "Ah, pergi!" Sania terus berteriak. Wajahnya memerah. Keringatku mulai bercucuran. Tiba-tiba tenaga Sania berubah menjadi amat kuat, seperti layaknya seorang laki-laki. "Pak, tangan ibu berotot," bisik Adrian padaku. Aku menyoroti tangan Sania yang sedikit berotot. "Pak Haji, bagaimana ini?" Tiba-tiba Zaki menangis dengan kencang. Entah apa yang membuat ia menangis. "Adrian, raih adikmu, bawa dia ke sini. Jangan sampai dia lari dan pergi." Adrian melepas genggaman tangannya di tangan Sania, lalu meraih Zaki. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.